长，黑鲸的状态有点不太，黑鲸好像出问，该怎么办？喂二，等待你的确认。这么快？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua yang berjudul Knight on the Berries episode 1-2. Sedikit sinopsis di kehidupan dunia masa depan, penjelajah manusia terhadap alam semesta telah memasuki era yang makmur. Shenmue awalnya mengira dia itu akan berhasil mencapai dunia baru tanah liar dengan pesawat ruang angkasa antar bintang. Dapat diduga ketika dia bangun, tanah liar telah hangus dan teman setimnya berubah menjadi monster yang menakutkan. Shenmue tidak tahu bahwa selama beberapa ratus tahun ini dia tidur di kamar dominasi. Manusia telah membentuk federasi antar bintang dan tanah liar telah menjadi jurang maut. Shenmue memperbaiki 4 asisten robotnya dan kepribadian berbeda dan fungsi berbeda. Dan bantuan mereka, Shenmue pun bersiap untuk kembali ke bumi, namun seorang wanita asing muncul dan benar-benar menghalangi rencananya. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Knight on the Berries. Scene dimulai di sebuah tempat bernama Starville, tepatnya di wilayah Tanah Terlarang. Terlihat ada seorang Genesis Voice bernama Beast, yang mana itu berusaha memperkuat segel pada tongkat segel yang menyegel monster iblis bernama Sasol. Meskipun pada saat itu monster ini disegel, Sasol mencoba menggagalkannya dengan menyerang Beast duluan. Sasol menjelaskan sang pencipta sudah menyegel iblis yang merupakan monster dari bawah neraka, yang mana mereka telah terkurung selama jutaan tahun. Jadi dia pun berencana untuk mengakhiri penyegelannya. Setelah itu, Lord of the Abyss yaitu Sasol mulai menunjukkan tubuh aslinya yang sangat besar. Menurut Beast, Abyss ini disegel karena mereka hanya akan membawa bencana bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Di waktu yang sama, Beast mencoba mengucapkan doa-doa tepat di saat Sasol memberikan pukulan kepadanya. Kemudian Beast dengan cepat mengelilingi tubuh Sasol untuk menghindari serangan darinya. Hingga pada akhirnya, Beast pun tertangkap di dalam genggaman Sasol. Di saat juga, Beast langsung membacakan doa-doa yang membuat langit mulai memberikan tekanan kepada Sasol. Hingga hal itu pun membuat dia kembali disegel. Sesudah disegel, Beast itu sangat kehabisan tenaga karena telah menyegel Sasol. Sasol berjanji dirinya ini tidak akan menyerah dan akan kembali untuk mengendalikan dunia. Meskipun begitu, Beast juga tak akan membiarkan hal itu terjadi. Selanjutnya, dia pun terbang keluar dari planet lalu memecahkan dirinya menjadi 5. Dan salah satu pecahan dirinya terbang menuju ke planet bumi. Di lain hari, terdapat berita mengenai sebuah kristal hitam yang jatuh ke bumi pada 5 tahun yang lalu. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kristal hitam mengandung energi yang luar biasa. Mereka juga menyimpulkan kalau kristal hitam itu dari planet misterius. Oleh karena itulah muncullah rencana pembentukan militer lintas bintang. Para ilmuwan memutuskan untuk membangun pesawat luar angkasa di sebuah Spark, yang mana itu dibuat dari energi kristal hitam untuk pergi menjelajahi Starville. Kemudian di ruang penelitian kristal hitam, seorang pria bernama Kenmo merasa sangat panik. Dia berusaha menelepon kaptennya karena dia merasa ada yang sesuatu salah pada kristal hitam. Di waktu yang sama muncullah sebuah peringatan di tabung kristal hitam, sehingga Shenmue pun berupaya keras untuk memperbaikinya. Sayangnya, upaya itu tidak berhasil berubah apapun. Justru malah memunculkan sebuah ledakan yang membuatnya terpental. Singkat waktu, terlihat Shenmue yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana juga ada kaptennya yang bernama Pang Hua. Menyadari Shenmue sudah siuman, Pang Hua memberitahu kalau Shenmue mengalami koma selama 6 bulan lamanya.
Dalam 6 bulan terakhir, Spark sudah dipersiapkan dan akan berangkat ke Starfield dalam 7 hari. Sayangnya, karena kecelakaan yang dialami oleh Chenmo, membuat asosiasi antariksa menangguhkan pekerjaannya. Sehingga Chenmo pun sudah dihapus dari daftar keberangkatan pertama menuju Starfield. Kemudian, Chenmo menjelaskan kejadian yang berhubungan dengan kristal hitam. Dia mengaku kalau dia itu telah memiliki memori yang aneh. Yang mana kalau kita lihat, ingatan Chenmo itu terlihat seperti kejadian Beast yang mencoba menyegel Sasol di Starfield. Selain itu, Chenmo juga memaksa Pang Hua agar dia juga dikembalikan ke daftar keberangkatan pertama menuju Starfield. 你还是趁这个机会好好休息吧。你别扔下我啊！抛弃我啊，队长！队长！ Beberapa hari setelahnya, pesawat Spark pun dimulai diluncurkan. Ternyata, Chenmo juga ikut dalam perjalanan pesawat tersebut. Perjalanan pesawat Spark sebelum meninggalkan tata surya tergolong lancar dan normal-normal saja. Tapi setelah pesawat ini meninggalkan tata surya melalui lubang cacing antar galaksi, semua anggota tim Spark diperintahkan untuk segera berpindah ke kabin untuk berhibernasi. Setelah lamanya perjalanan, Chenmo pun terbangun sendirian lebih awal daripada yang lain pasca hibernasinya. Dia merasakan kepalanya sangat sakit dan fungsi tubuhnya menurun drastis. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke ruangan pemulihan untuk disuntik. 床啊，怎么倒了？ Sampai di ruangan pemulihan, dia sangat terkejut karena melihat kondisi ruangannya sangatlah kacau. Setelah itu, dia pergi ke arah keluar dari pesawat. Tiba-tiba saja pesawat terguncang dan membuatnya hampir terjatuh ke sebuah jurang tepat di bawah pesawatnya. Kemudian Chenmo pergi menuju ruang kendali. Karena alat-alat mereka masih berfungsi, dia pun mencoba untuk membuka besi penutup kaca pesawat. Sudah penutup dibuka, dia menjadi sangat kaget ketika dia mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Menurutnya, mereka ini telah melewati waktu yang dijadwalkan, yakni selama 150 tahun. Padahal mereka semua telah sampai di Starfield. Lalu Chenmo mencoba mengecek catatan perjalanan. Dia melihat pendeteksi yang terlihat ada sesuatu yang dengan cepat mendekati dirinya. Ketika mencoba menengok ke arah belakang, dia sangat terkejut ternyata ada sebuah monster yang mencoba menyerangnya. Sehingga dia pun bergegas untuk berlari. Pada akhirnya, ia pun berhasil tiba di ruangan kabin dan langsung menutup pintu ruangan tersebut. Karena merasa panik, dia pun segera mengecek kabin milik kaptennya. Naasnya, kaptennya itu telah dihabisi. Maka dia pun berpikir kalau monster tadi adalah kaptennya. Tak hanya kaptennya saja, teman-teman yang lain juga telah terbunuh. Bahkan sudah ada yang berubah menjadi monster. Melihat teman-temannya yang sudah berubah menjadi monster, Chenmo pun berusaha untuk keluar dari kabin hibernasi. Dia memberikan hitungan dari 1 sampai 3. Hingga pada hitungan ketiga, dia langsung membuka pintu kabin dan membuat monster itu terlempar, lalu dia pun bergegas menutup pintu kabin sehingga membuat monster itu terjepit di pintu. Setelah itu, dia mencoba memasuki ruangan senjata. Namun dia tidak bisa memasukinya karena untuk membuka pintu itu, dia memerlukan sebuah izin. Karena tak bisa membukanya, Chenmo pun memutuskan untuk mengambil alat-alat yang akan dijadikannya sebagai senjata. Selesai mengambilnya, dia pun dengan pede kembali untuk melawan monster sebelumnya. Di saat monster itu muncul, dia langsung mencoba untuk menembaknya. Pada tembakan pertama, masih belum mampu membuat monster itu tumbang. Sehingga dia pun berusaha untuk berlari sambil mengisi ulang pelurunya. Di tembakan kedua, tembakannya sama sekali tak mengenai sasaran. Ketika mencoba kembali menembaknya, dia pun terkena serangan oleh monster itu. Sehingga senjatanya kembali terlempar jauh. Pada saat mencoba meraih senjatanya, dia berkali-kali digagalkan oleh monster tersebut. Di saat Chenmo sudah terpojok, dia pun langsung menyemprotkan sesuatu ke arah bagian kepala monster. Dan juga bergegas mengambil senjatanya. Hingga pada akhirnya dia berhasil ditumbangkan pada tembakan terakhir oleh Chenmo. Sayangnya masalahnya tak berhenti sampai di situ. Masalahnya pun berdatangan. Karena Chenmo sudah tak memiliki amunisi lagi, dia pun tak bisa menyerang para monster. Lalu monster itu menggenggam kepala Chenmo dan mengempaskannya kepada dinding besi pesawat secara berulang kali. Di waktu-waktu sekarat, Chenmo tiba-tiba saja seperti menggunakan kekuatan dari Beast, yang pada akhirnya membuat para monster di hadapannya tewas.
Getaran akibat kekuatan dari Chenmo membuat pesawat Spark perlahan jatuh ke arah jurang. Maka dari itulah Chenmo pun bergegas berlari keluar dari pesawat dan melompat ke arah berlawanan dari jurang. Setelah berhasil keluar, dia itu ditodong oleh sebuah robot yang berjubah. Di waktu yang sama, muncullah seekor monster burung yang mencoba menyerang Chenmo. Untung saja robot tadi sempat untuk menembak monster burung terlebih dahulu. Kemudian robot itu mengatakan bahwa manusia seharusnya tak berada di sini. Di waktu yang sama, robot itu juga melepas kupluk di kepalanya. Scene pun beralih pada 3 tahun kemudian. Terlihat Chenmo yang berpenampilan beda sedang dikejar oleh beberapa monster kecil. Bahkan saat mencoba kabur dengan motor terbangnya, dia itu dihalangi oleh seekor binatang monster yang membuat motornya terpental. Alhasil, dia pun sedikit kewalahan di saat binatang monster berusaha untuk menyerang dirinya. Sesudah itu, Chenmo pun dikejutkan oleh serangan secara tiba-tiba dari atap, sehingga dia pun menembakinya dan membuat atapnya roboh. Hingga pada akhirnya, binatang monster itu melempar senjata milik Chenmo. Ketika Chenmo berusaha bersembunyi, dia melempar alat gravitasi ke arah binatang monster itu, yang mana hal itu membuat area di sekitarnya kehilangan gravitasi. Setelah ini semua, dia mencoba memancingnya lalu menyerangnya dengan sebuah pisau. Di saat yang bersamaan, Chenmo juga terlempar ke dalam alat gravitasinya. Chenmo pun sedikit panik karena dia dikejar oleh binatang monster. Untung saja di situ tak memiliki gravitasi, sehingga pergerakan dari monster itu pun terbatas. Ketika Chenmo hampir berhasil keluar dari area gravitasi, dia langsung ditarik oleh binatang monster yang nyaris memakannya. Beruntungnya, Chenmo sempat mengaktifkan sebuah pelampung yang ada pada tubuhnya, dan binatang monster pun kesusahan untuk menelan Chenmo. Di waktu yang sama, Chenmo berhasil mendapatkan alat pengatur gravitasinya, dan kemudian dia mengaktifkan gravitasinya menjadi lebih kuat, yang mana hal itu berhasil membantunya untuk menghabisi binatang monster itu. Selesai bertarung, sebuah robot pemandu federasi baru yang merupakan teman Chenmo bernama Wuhu tiba menghampiri Chenmo. Setelah itu, mereka berdua pergi ke wilayah bekas pesawat Spark. Di sana, ada beberapa makam teman-teman dari Chenmo. Chenmo terlihat sedang curhat mengenai kehidupannya di Starwheel. Dia sangat menyesali kenapa hanya diri saja yang selamat. Chenmo memberitahu kalau di hari itu akan menjadi hari terakhirnya untuk mengunjungi makam teman-temannya, karena dia ini telah menemukan 2 kendaraan yang bisa terbang. Di saat perbekalannya sudah siap, maka Chenmo akan pergi dari tempat itu. Selain itu, dia mendapatkan kabar dari Komandan Batalion kedua mengenai banyak manusia yang mengungsi ke tempat bernama Panda Star setelah Starwheel terjadi bencana. Oleh karena itulah, Chenmo berniat untuk mencari para manusia. Scene kemudian berganti yang memperlihatkan seorang robot petinju federasi baru yang bernama Asura, yang mana dia juga merupakan teman dari Chenmo. Dia dikejutkan oleh sebuah ledakan karena sesuatu yang jatuh dari langit dan berada di dekat markasnya, sehingga dia mau pergi untuk memeriksanya. Sementara itu, di pangkalan federasi baru, Chenmo dan Komandan Batalion kedua juga melihat sesuatu yang jatuh dari langit. Komandan Batalion kedua mengkonfirmasi kalau benda yang tak dikenal jatuh ke atmosfer dari luar angkasa. Benda itu juga jatuh di dekat markas federasi baru. Mendengar ucapannya, Chenmo pun bergegas mengajak Komandan Batalion kedua untuk pergi memeriksanya. Sampai di sana, ternyata benda yang jatuh itu adalah sebuah kabin. Menurut Komandan Batalion kedua, kabin itu adalah milik Kekaisaran Tron. Juga terdapat sebuah robot tipe 03 di dalam kabin kapal tersebut. Armada Kekaisaran Tron berada dekat dengan Starwheel. Jadi kemungkinan sebuah kapal luar angkasa dicegat oleh sistem pertahanan milik Starwheel, yang membuat salah satu kabin dari luar angkasa secara otomatis terjatuh ke Starwheel. Menurut Komandan, kemunculan Armada Tron seharusnya adalah untuk memulai Perang Argesi kedua. Ketika Chenmo dan Komandan Batalion kedua mencoba mendekatinya, mereka tak menemukan satu robot pun di dalam kabin.
Akan tetapi, komandan melihat sebuah jejak kaki yang mengarah ke pangkalan. Dan ternyata jejak kaki itu adalah milik Asura. Sementara itu, di markas Federasi baru, Asura merasa panik karena banyak monster-monster yang bermunculan. Sehingga sistem keamanan markas mereka pun mulai menembaki monster-monster itu. Tak berselang lama datanglah Shenmo dan komandan batalion kedua yang membantu menembaki para monster. Sampai di dalam markas, Shenmo dan Asura berusaha melindungi komandan batalion kedua yang sedang bersiap mengaktifkan alat peledak. Setelah alat peledak ranjau tanah sudah disiapkan, Shenmo pun memberikan perintah untuk langsung meledakkannya. Alhasil, banyak para monster yang terkena ledakan itu, dan membuat wilayah depan markas mereka ditutupi oleh kabut asap hitam. Selanjutnya, beberapa monster burung dan monster besar tiba ke markas mereka. Di waktu yang sama, sistem pertahanan jarak dekat tak berfungsi karena cadangan energi menara telah habis. Shenmo pun memerintahkan Uhu untuk menulis ulang sistem menara energi dan beban berlebihannya. Karena sistem pertahanan jarak dekat tak berfungsi, Shenmo pun mencoba menyerang beberapa monster yang membuatnya sedikit kewalahan untuk menghabisi target. Tak lama, sistem menara energi berhasil diisi kembali, dan sistem pertahanan jarak dekat pun langsung menembaki monster-monster yang ada di sana. Tak berhenti sampai di situ, satu monster terlihat berhasil memasuki markas, dan sedang mencoba menyerang Asura. Di sana juga, salah satu robot yang bernama Clear Ghost menembakkan sebuah rudal kepadanya. Lalu, Shenmo dan komandan batalion kedua juga ikut menembakinya, sehingga membuat monster itu tertimpa sebuah besi yang sangat besar. Setelah itu, komandan batalion kedua melaporkan kerusakan-kerusakan yang ada di markas. Di antaranya adalah sistem pertahanan dasar, satu meriam energi besar yang tersisa, persentase sisa cadangan energi adalah 0. Selain itu, terjadi ledakan di menara energi, yang mana disebabkan oleh beban jangka panjang yang berlebihan, sehingga membuat menara energi rusak dan tidak dapat diperbaiki. Lalu mereka semua pun mulai membersihkan dan membereskan kekacauan di sana. Sedangkan Shenmo pun beristirahat dan berbaring ke tempat tidurnya. 哎呀，等爸爸睡醒了再说。哎呀，我去。 Di kasurnya, Shenmo dikejutkan oleh seorang wanita yang juga ada di kasurnya tepat di samping dirinya berbaring. Wanita itu adalah seorang putri bangsawan Kalena bernama Kliti. Asura menceritakan kalau sebelumnya dia melihat sesuatu yang jatuh dari langit dan menemukan Kliti di sana. Dan ini menemukan Kliti dalam keadaan pingsan. Menurut komandan batalion kedua, Kliti adalah seorang ksatria Tron yang sangatlah berbahaya. Sebagai ras jahat yang telah menginvasi Starwheel, dia berpikir kalau Tron mengirim orang-orang yang berusaha datang ke Starwheel. Kemudian, Shenmo menanyakan kondisi Kliti kepada sebuah robot medis yang diciptakan oleh Shenmo bernama Mali. Menurut Mali, dia itu tak dapat menyembuhkan seorang Tron karena struktur tubuhnya berbeda dari manusia. Tapi orang-orang Tron memiliki kemampuan regenerasi sel yang sangat kuat, dan hal itu dapat membantu mereka untuk bisa pulih sendiri secara perlahan. Shenmo menyarankan untuk membawa Kliti bersama mereka, karena menurutnya terlalu bahaya untuk meninggalkannya sendirian di sana. Namun, komandan batalion kedua tak sependapat dengan Shenmo. Dia mengatakan kalau Kliti adalah bom waktu, sehingga dia tak setuju untuk membawanya bersama mereka. Dia menyarankan agar lebih baik tinggal beberapa hari lagi di tempat itu dan menunggu Kliti bangun dan langsung bertanya kepadanya. Alhasil, Shenmo pun setuju dengannya. Tapi karena tenaga cadangan milik mereka sudah pasti tidak cukup, jadi Shenmo memerintahkan untuk mengumpulkan tenaga cadangan yang lebih banyak. Dan demikian, komandan batalion kedua menyuruh agar mereka semua menjaga Kliti secara bergilir sampai dia bangun. Hal itu juga dilakukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Sementara itu, di luar Starwheel terlihat sebuah portal yang muncul. Dan datanglah sebuah pesawat milik Ksatria Changyan yang keluar dari portal tersebut. Di dalam pesawat itu tampak banyak para pasukan. Sedangkan di dalam ruangan komando terlihat ada dua orang yang sedang berdiskusi. Seorang pemimpin Ksatria Changyan yaitu Kenny mengatakan selepas mereka mendarat di Starwheel dan akan mengatur para pasukan untuk mencari Apocalypse of Throne. Dia juga memerintahkan kepada rekan di sampingnya yang merupakan Ksatria Pedang Tron agar mengarahkan orang-orangnya untuk mencari keberadaan dari Kliti. Ternyata Kliti diketahui menarikan diri ke Starwheel untuk lari dari pernikahan kerajaan. Tak lama kemudian, pengawas tukang komando melaporkan kalau dia mendeteksi puing-puing kapal perang milik Kliti tepat di depan pesawat mereka. Dia juga mengetahui kalau ada sistem pertahanan milik Federasi baru di luar Starwheel. Jadi, dia menyimpulkan kalau kapal perang Sliti hancur karena pertahanan itu.
Setelah itu, Kenny memerintahkan untuk semua anggota kapal bersiap di posisinya dan segera memulai persiapan tingkat kedua. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Jadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.